Januari udah berjalan setengah hari. Sebenarnya bukan setengah hari sih, setengah bulan ya. Dan menurut gue kita juga udah harus patut bersyukur karena akhirnya PPN 12% cuma diterapin untuk barang mewah. Ya meskipun sebenarnya memang masih banyak yang meragukan kalau PPN 12% itu cuma untuk barang mewah. Tapi di sini bukan berarti kalau PPN 12% nggak kena ke barang kebutuhan sehari-hari jadinya kita leha-leha. Enggak. Banyak banget barang-barang kebutuhan pokok yang sekarang udah naik. Telur yang awalnya bisa 20, sekarang kita harus beli sekitaran 30.000 lebih. Sedangkan kalau kita lihat sekarang, ya kayaknya bukan cuma bahan pokok aja yang kena kenaikan harga. Tarif parkir itu juga kena, terutama memang yang kawasannya cukup elit ya. Waktu itu gue sempat ada di salah satu pusat belanja ya, yang ada di, aduh gue lupa lagi namanya, Puri kalau nggak salah ya, yang ada di Puri, dan kebetulan itu HP Market yang lumayan gede juga. Awalnya gue lihat kayaknya tarifnya masih sekitaran 4.000 gitu ya, tapi pas gue cek harganya, wah udah naik di 5.000. Terus juga beberapa bahan pokok selain telur, itu juga ada daging yang naiknya udah sampai berapa ya, lebih dari 10.000, bahkan ada yang sampai 15.000. Ya itu sesuatu yang luar biasa banget. Tapi wajar, memang karena akhir tahun waktu itu dan kita bentar lagi juga siap-siap mau Imlek ya, sama kalau nggak salah adanya ulang tahunnya Nabi Muhammad kalau nggak salah. Jadi di sini memang banyak banget barang-barang yang udah naik gitu ya. Tapi bukan cuma barang yang sifatnya pokok ya, ada juga kayak rumah yang sekarang tuh harganya juga udah nggak karuan lagi. Belum lagi kalau kita bicara biaya pendidikan yang dulu mungkin di tahun 2010 atau 2011-an gitu ya, harganya sekitaran 10-11 juta untuk yang mau nempuh S2, sekarang udah sampai 26 juta. Wow. Jadi buat kita kelas pekerja yang levelnya sebenarnya juga masih manajer ke bawah gitu ya, jadi bukan yang higher ups, maksud gue yang mungkin levelnya di bagian direksi atau apa, ini kegencet habis. Bayangannya, apakah iya gaji lu di atas 10 juta itu cukup untuk membiayai kebutuhan mungkin sifatnya udah sekunder atau tersier. Dan menurut gue sekarang, saat ini ya, rumah itu udah dianggap sebagai tersier, meskipun sebenarnya itu dianggap sebagai bagian dari kebutuhan pokok, yakni papan. Jadi kalau kita tahu ya, ada 3 kebutuhan pokok yang sebenarnya harus dipenuhin, pangan, sandang, dan papan ini. Nah, sekarang kelihatannya papan ini udah bergeser dari yang awalnya sebagai kebutuhan pokok, ini menjadi kebutuhan tersier. Solusinya gimana nih buat kita yang untuk saat ini kayaknya udah mulai agak ragu gitu ya untuk beli barang atau kita untuk spend money lebih banyak. Satu, kalau lu udah bisa nabung, which is bagus, tapi bakalan lebih bagus lagi, lu harus tahu tujuan lu untuk nabung itu apa. Karena gini, setiap negara itu untuk perbankannya itu pasti beda-beda. Yang gua tahu ya di Jepang, mereka memang tidak ada biaya administrasi, tapi ada biaya penarikan tunai, which is ya itu sebenarnya lumayan aneh juga sih. Tapi itu adalah cara bagaimana mereka mengambil keuntungan kalau mereka nggak boleh yang namanya memberikan biaya administrasi ke setiap nasabah yang punya tabungan di bank tertentu gitu ya. Di Indonesia, kebanyakan dari kita itu pasti ngeluhnya soal biaya administrasi. Makanya banyak orang yang akhirnya daripada nyimpen duit di bank, mendingan ya nyimpen duit di mana gitu. Misalkan untuk beli mobil atau untuk beli tanah gitu ya. Karena kan tanah bisa dijual juga gitu. Ya meskipun sebenarnya juga likuiditasnya masih didebatin gitu ya. Tapi kalau kita bicara perbankan, sebenarnya itu banyak. Kenapa? Karena gini, gue waktu itu dikasih tahu sama beberapa bank yang ternyata mereka punya fitur di mana lu bisa mendapatkan bunga dan bunganya itu bisa dipakai sebagai deposito. Artinya itu ada nilai tabungan yang lu punya dan itu bisa dijadiin sebagai mewujudkan barang yang lu pengen beli. Contoh, lu mau beli HP. Oke, lu harus tahu dulu HP yang lu mau beli itu apa dan berapa range harganya. Kalau udah tahu harganya berapa, berarti lu harus masukin duit itu ke bank punya deposito.
Jadi lu bisa pakai deposito itu sebagai sebuah keunggulan yang nilainya nanti bakal tambah terus menerus, dan lu bisa pakai duit itu ketika udah mencapai nilai yang sesuai dengan nilai dari barang lu beli, which is HP yang udah lu incer selama ini. Nabung itu sifatnya sebenarnya menguntungkan, cuma karena orang melihatnya ya biaya administrasi terus banyak riba dan seterusnya. Menurut gua lu coba cari hal yang menurut lu kayaknya nabung ini jadi lebih seru kalau lu bisa mencapai goals lu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bicara soal paket ya, bukan paket dari yang kita beli barang gitu ya, bukan, tapi paket atau promo yang menurut gua ini sebenarnya bisa menguntungkan. Tapi perlu diingat, paket ini sebenarnya orang masih salah persepsi gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan ada paket yang menurut mereka menguntungkan, padahal sebenarnya kayak lu harus daftar membership, lu harus beli barangnya dulu, bla 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 seterusnya, ya sebenarnya lu nggak dapet benefitnya gitu. Kalau lu udah pakai barangnya, lu udah sering beli barang itu gitu ya. Contoh kayak misalkan ayam goreng gitu ya, belinya KFC gitu, dan KFC di situ kan ada promo juga ya. Lu bisa dapetin penghematan yang lumayan juga ketika lu beli ayam 5 piece dengan harga 70.000, yang mungkin kesannya juga kayak itu mah ayam biasa aja. But hey, ayam 5 piece atau 7 piece kalau nggak salah sekarang ya, terus dengan nasi 4 atau 5, menurut gue itu udah cukup banget dengan harga 70.000. Karena sebelum-sebelumnya ya palingan berapa sih harganya gitu ya. Jadi lu bayangin dengan kupon seperti itu, dengan kupon yang lu pakai, yang sebenarnya itu juga promo dari KFC itu sendiri, itu udah sangat luar biasa membantu pengeluaran lu. Begitu juga dengan bensin. Karena gue tahu beberapa pom bensin gitu ya, atau beberapa merek SPBU yang mungkin lu juga udah tahu, sebenarnya mereka juga banyak memberikan promo. Kayak misalnya Vivo yang kalau misalnya lu isi 26 liter bakal dapat kupon, dan kuponnya bisa dipakai untuk pengisian 26 liter berikutnya. Lalu juga Shell yang mereka memakai sistem poinnya, yang dimana poinnya itu lu bisa pakai untuk mengurangi biaya beli bensin, which is itu bagus banget. Menurut gue dengan kita manfaatin promo itu, ya sebenarnya juga bisa mengurangi pengeluaran kita. Meskipun untuk gue pribadi ya, untuk promo ini tentunya barang yang lu sering pakai atau memang yang lu udah pernah pakai sebelumnya. Kalau misalkan barang yang lu baru pakai, terus lu pakai promo, rasanya sama aja sih. Terakhir, ini yang menurut gue cukup diabain sih sama beberapa orang, termasuk kelas menengah atau ya pekerja kayak kita. Tapi menurut gue ini sangat penting. Coba lu alokasiin duit lu untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Kita kalau bisa sih taruh duit kita ke memang yang nanti ke depannya itu bisa bakal nambah duit kita, bukan ngurangin duit kita. Kan kita udah ngomong ya soal masalah nabung itu ada biaya admitnya. Kenapa kita nggak alokasin dana kita buat misalkan reksadana untuk investasi yang lebih aman gitu, atau kalau misalnya lu punya duit lebih banyak lu bisa main di saham gitu ya. Tapi tentunya untuk perusahaan yang memang udah valid ya secara keuntungan dan juga secara popularitas. Terus selain kita investasi ke memang yang bakal nambah duit kita, kita juga harus manfaatin ada nggak sih sebenarnya yang bisa menambal risiko, atau ya amit-amit misalkan kalau lu lagi kena musibah, seenggaknya lu masih bisa bekerja dengan biasa gitu. Contoh asuransi. Memang asuransi ini sebenarnya masih polemik ya, tapi dengan adanya asuransi, hidup lu tuh masih terjamin. Kenapa? Karena ada satu atau dua jenis asuransi, di mana asuransinya itu ya asuransi kecelakaan dan juga asuransi jiwa yang bisa memberikan benefit luar biasa. Amit-amit misalkan lu nggak bisa kerja karena memang harus diamputasi anggota badan lu dan lu jadinya sulit untuk bergerak. Nah, dengan adanya asuransi kecelakaan dan asuransi jiwa ini, lu bisa memanfaatkan benefit yang mereka kasih. Ya salah satunya adalah jaminan sampai lu itu bisa nyekolahin anak lu. Itu kan sampai ya bahkan anak lu udah selesai sekolah gitu ya. Ini benar-benar luar biasa. Ini bisa dipakai banget. Dan tentunya juga menurut gue ini patut dipelajari juga gitu untuk asuransi. Tapi memang gue sangat sarankan lu beli sama agen asuransi yang memang udah dipercaya dan memang udah dilatih untuk memberikan pelayanan terbaik. Bukan asuransi atau agen asuransi yang mohon maaf kadang-kadang ya mereka cuma nawarin janji terus habis itu duitnya dibawa pulang buat nanam kelapa sawit. Jadi seperti itu ya menurut gue sangat-sangat dibutuhkan untuk kita survive di ekonomi yang menurut kita ya sangat-sangat tidak menguntungkan saat ini. Itu aja dari gue. Thank you.